Pemirsa, usai menjalani perawatan di Rumah Sakit Polri, dua tersangka kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo, Roy Suryo dan Tifauzia Tiasuma dibawa penyidik ke Polda Metro Jaya. Kedua tersangka dibawa untuk nantinya melaksanakan pelimpahan tahap 2 dari kepolisian ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Melaksanakan apel pagi. Usai dirawat sejak Jumat sore, Senin pagi ini Roy dan Tifa dibawa oleh penyidik Subdit Kamnek Polda Metro Jaya untuk diserahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Namun sebelum dibawa ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, kedua tersangka akan dibawa kembali ke rumah tahanan Polda Metro Jaya. Pelimpahan tahap 2 ini menjadi babak baru dalam penanganan perkara hukum tudingan ijazah palsu Jokowi yang selama 1 tahun bergulir di Polda Metro Jaya. Rencananya usai dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, pihak kuasa hukum kedua tersangka akan langsung mengajukan penangguhan penahanan terhadap kedua tersangka. Kita lakukan apel untuk segera melaksanakan apel pagi. Pemirsa, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan akan menerima pelimpahan berkas tahap 2 berupa tersangka dan barang bukti kasus ijazah Jokowi dari kepolisian pagi ini. Ya, rencananya tersangka Roy Suryo dan Dr. Tifa akan dibawa dari Polda Metro Jaya ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Untuk nantinya mengetahui informasi terkini di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, kita sudah terhubung dengan rekan Berliana Mileni bersama dengan juru kamera Jaka Samsa. Baik, selamat pagi Berliana. Bagaimana persiapan di sana? Silakan. Selamat pagi Nata, Priska dan juga pemirsa. Untuk situasi atau suasana pagi ini di Kejaksaan Negeri Republik Indonesia, memang saat ini sudah terpantau ada dari tim kuasa hukum dari Roy Suryo dan juga Dr. Tifa yang hadir pada pagi hari ini. Akan tetapi untuk tersangka dari Roy Suryo dan juga Dr. Tifa saat ini masih dilakukan ataupun pemeriksaan di Polda Metro Jaya setelah sebelumnya dilakukan observasi dan pengecekan kesehatan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Nah, untuk mengetahui lebih lengkapnya bagaimana agenda untuk pemeriksaan ataupun penyerahan berkas hari ini, saya akan mengajak Anda berbincang dengan salah satu kuasa hukum dari Roy Suryo dan juga Dr. Tifa. Selamat pagi Bapak, untuk agenda hari ini boleh dijelaskan apa saja? Agenda hari ini sesuai dengan hukum acara pidana adalah penyerahan tersangka dan barang bukti atau yang umumnya kita kenal sebagai tahap 2. Nah, dengan dilakukannya tahap 2 hari ini, maka semua tanggung jawab hukum atas penanganan perkara kasus ijazah palsu Presiden Joko Widodo itu beralih dari tanggung jawab penyidik Polda Metro Jaya menjadi tanggung jawab hukum wilayah Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Nah, yang akan diserahkan hari ini adalah dua pejuang yang dalam bahasa hukum disebut sebagai tersangka, ya, tetapi bagi masyarakat Indonesia yang menginginkan adanya transparansi, akuntabilitas atas selembar ijazah Presiden Joko Widodo yang menimbulkan kegaduhan bertahun-tahun, kami sebut mereka ini adalah pejuang. Dan lagi-lagi perkara ini membuka satu kejelasan bahwa ternyata selembar ijazah ini harus kembali mengirimkan 2 warga negara ke penjara. Ya, sebelumnya sudah ada Bambang Tri dan Gus Nur, tetapi hari ini ijazah ini akan menelan kembali 2 warga negara yang berlatar belakang sebagai seorang peneliti, sebagai seorang ahli, hanya karena ingin mempertanyakan keaslian ijazah mantan presiden, kemudian harus berhadapan dengan hukum pidana. Nah, jadi hari ini adalah penyerahan tersangka, berarti tanggung jawab hukum itu beralih dari penyidik Polda Metro Jaya ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Ya, terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Ya. Baik, Nata, Priska dan juga pemirsa, itu tadi keterangan langsung dari kuasa hukum Roy Suryo dan juga Dr. Tifa yang memang saat ini berdasarkan informasi masih berada di Polda Metro Jaya. Berdasarkan informasi Nata, Priska dan juga pemirsa, sebelumnya Roy Suryo dan juga Dr. Tifa ini telah ditahan pada Jumat 19 Juni 2026 dan saat ini kami masih akan menunggu dari dua tersangka tersebut untuk hadir di Kejaksaan Negeri Republik Indonesia pada pagi hari ini. Sementara kembali ke Anda.
Baik, terima kasih Berliana Mileni dan Jaka Samsa melaporkan dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Spanyol mengamuk di laga kedua grup H Piala Dunia 2026. Ya, tim Matador sukses melumat Arab Saudi dengan skor telak 4-0. Penyerang Mikel Oyarzabal tampil gemilang dengan mencetak 2 gol cepat dan memberikan 1 assist. Laga melawan Uruguay menjadi penentu langkah Spanyol demi amankan tiket ke fase 32 besar. Pemirsa, Waketum Kadin Indonesia Andi Yuslim Patawari menilai ketergantungan Indonesia pada ekspor komoditas mentah harus diubah. Ya, Indonesia harus membangun ekonomi berbasis inovasi, teknologi, dan hilirisasi agar produktivitas nasional meningkat demi kesejahteraan rakyat. Tantangan deindustrialisasi dini dan stagnasi produktivitas yang dihadapi Indonesia memerlukan strategi pembangunan yang berorientasi pada nilai tambah. Ketergantungan Indonesia pada ekspor komoditas mentah harus diubah. Indonesia butuh membangun ekonomi berbasis inovasi, teknologi, dan hilirisasi agar produktivitas nasional meningkat demi kesejahteraan rakyat. Hal tersebut disampaikan Waketum Partai Perindo yang juga Waketum Kadin Indonesia, Andi Yuslim Patawari, saat menghadiri Simposium on Marine and Fisheries 2026 yang digelar Universitas Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan. Fokus kepada penciptaan nilai tambah berbasis sains, value added based on ekonomi, integrasi teknologi digital, dan efisiensi rantai pasok. Yang harapannya terjadi sustainable economy, ketahanan pangan yang absolut, kesejahteraan yang inklusif, kelestarian lingkungan jangka panjang. AYP juga menilai ketahanan pangan harus dibangun melalui peningkatan ketersediaan, aksesibilitas, kualitas, dan stabilitas pangan secara bersamaan. Karena itu, sektor kelautan perlu ditempatkan sebagai pondasi pembangunan ekonomi berkelanjutan. Tim Liputan iNews melaporkan.